Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam segala keberadaan kami, bahkan keterbatasan kami sungguh rindu mempersembahkan ibadah yang berlayak di mata Tuhan. Namun kami juga diingatkan ya Tuhan, bahwa ibadah kami juga adalah terkait dengan kehidupan diri kami sehari-hari. Bahwa seringkali Tuhan kami tidak mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Bapa dalam surga, ketika kami membaca dan merenungkan sabdamu, kiranya Engkau berkenan untuk kembali mengasihani kami. Engkau menyapa kami, Engkau menolong kami. Untuk di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan, kami boleh mempersembahkan ibadah yang layak di mata Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan sebagaimana yang digariskan oleh gereja. Hari ini kita akan merenungkan satu tema bersepakat dengan Allah. Dan dasar dari tema ini adalah surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah
Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di kota Filipi adalah satu komunitas Kristen yang pertama dirintis oleh Rasul Paulus di kota atau di Eropa Timur. Nah saudara, penduduk kota Filipi itu kebanyakan adalah mantan tentara Romawi yang terkenal dengan nasionalisme dan juga patriotismenya. Dan di kota Filipi inilah saudara, Rasul Paulus sejak awal pelayanannya menghadapi perlawanan karena dia memberitakan bahwa Yesuslah Raja sejati di dunia ini. Setelah Paulus pindah dari Filipi, dia dipenjarakan karena Injil. Jemaat di kota Filipi masih terus mengalami perlawanan, bahkan penganiayaan. Namun mereka tetap menjadi komunitas yang hidup, mereka tetap setia kepada jalan Yesus. Nah, dari penjara di kota Roma, Paulus menuliskan surat ini sebagai ungkapan syukur atas perhatian jemaat kepada dia dan juga sebagai ungkapan sayang Rasul Paulus. Dalam surat ini, Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga. Bukan hanya bagi jemaat pada zaman itu di kota Filipi, tetapi juga bagi kita, jemaat Kristus pada masa kini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal surat ini Paulus menunjukkan betapa pentingnya Injil Kristus. Tercatat saudara 16 kali kata berita Injil atau yang mengacu kepada Injil itu. Nah, dari kesaksian Paulus yang dia catatkan itu, kemudian dia sampaikan satu implikasi yang begitu penting yang tercatat dalam surat Filipi 1 ayat 17. Di sana Rasul Paulus berkata, "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil." Maaf saudara, ini ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Nah saudara, hidup yang berpadanan dengan Injil. Menarik sekali, kata hidup biasanya itu di dalam Alkitab mengandung arti berjalan. Atau kata yang dipakai itu adalah kata yang bermakna berjalanlah. Tetapi dalam bagian ini Rasul Paulus memakai kata hidup yang lain. Kata hidup yang dipakai Rasul Paulus ini berbicara tentang kewarganegaraan. Kata kewarganegaraan dan hidup yang bernilai layak. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu bukan hanya warga dunia, tetapi juga warga kerajaan Allah. So what gitu loh saudara. Kalau kita bukan cuma warga negara dunia, kita juga warga negara surga, lalu apa maknanya? Oh saudaraku, maknanya itu sangat besar. Menjadi warga kerajaan surga itu bukan cuma bicara tentang satu KTP, bahwa kita ini warga kerajaan Allah saudara. Menjadi warga kerajaan Allah itu saudara dibayar dengan harga yang mahal oleh pribadi
yang sudah mengalahkan dosa. Pribadi yang sudah mengalahkan ketakutan manusia yang terbesar, yaitu kematian. Menjadi warga kerajaan surga. Adalah orang-orang yang memiliki jaminan keselamatan oleh Yesus yang bangkit itu, saudara. Jadi ketika Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Di sana dia mau menegaskan bahwa seharusnya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah kehidupan yang selaras dengan kewarganegaraan kita sebagai warga kerajaan Allah. Itu artinya bahwa kita dipanggil untuk menjalani hidup yang bernilai. Kehidupan ilahi, kehidupan yang berkenan di mata Tuhan, bukan hidup yang sembrono. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat kedua dan ayat ketiga pada Filipi pasal 2, kita bisa melihat di sana Rasul Paulus menguatkan jemaat Filipi, menasihati, memberikan peringatan kepada mereka tentang 3 bahaya. Kita bisa menyebut itu 3 virus yang dapat merusak persekutuan kita dan membuat kehidupan kita tidak lagi berpadanan dengan Injil. Kalau kita memperhatikan Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3, kita melihat 3 virus itu apa, saudara? 3 virus itu adalah egoisme, popularisme, dan kesombongan. Egoisme bertumbuh ketika kita masing-masing hanya mencari kepentingan diri sendiri. Popularisme tumbuh subur ketika kita masing-masing hanya mencari puji-pujian yang sia-sia. Kesombongan merebak ketika kita menganggap diri kita lebih utama daripada yang lain. Saudara, sama seperti yang kita gumulkan hari-hari ini, bukan? Ketika virus corona itu merajalela, saudaraku, salah satu ekses yang diakibatkan dari virus ini adalah kita menjadi lebih menghargai kehidupan itu sendiri. Ketika kita mendengar di antara orang-orang yang meninggal karena virus ini, ada orang yang kita kenal atau bahkan keluarga terdekat kita. Kita diingatkan betapa pentingnya hubungan itu. Dan betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan. Nah, saudaraku, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk berhati-hati pada virus yang bisa merusak persekutuan mereka. Virus yang bisa menghancurkan kesaksian mereka. Nah, saudara, gereja itu harus punya daya tahan tubuh yang kuat untuk bisa menghadapi ketiga virus ini. Lalu bagaimana caranya? Nah, Rasul Paulus menunjukkan 3 resep yang sangat manjur untuk menghadapi virus itu. Yang pertama, hiduplah di dalam Kristus. Kita lihat ayat 1 sampai ayat keempat, saudara. Khususnya di ayat pertama. Di sana Rasul Paulus berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, ada kasih mesra belas kasihan. Oh saudaraku, di dalam dirinya Tuhan Yesus sudah mempersatukan kita. Dia mempersatukan kita dengan Allah. Kematian Tuhan Yesus telah membuat tabir bait suci itu terbelah dua, dari atas sampai bawah. Di dalam Kristus saudara tidak ada lagi halangan antara kita dengan Allah. Kristus adalah imam besar, pengantara kekal bagi kita dengan Allah. Di dalam dirinya Tuhan Yesus juga telah mempersatukan kita dengan sesama kita. Kristus mempersatukan kita meskipun kita ini berbeda-beda. Dia telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudaraku, dengan kata lain, bukan kita yang menciptakan kesatuan itu. Kesatuan itu hanya bisa diciptakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Pertanyaannya adalah apakah kita masih mengalami hal-hal ini saudara? Apakah kita masih mengalami belas kasihan Tuhan? Saya percaya kita masih mengalaminya. Apakah kita masih mendengarkan suara nasihatnya? Apakah kita masih menemukan penghiburan kasih-Nya? Apakah kita masih dikuatkan oleh persekutuan Roh Kudus? Apakah kita masih merasakan kasih mesra dari Tuhan? Kalau jawabannya belum, atau tidak, atau kurang saudara. Pertanyaannya kenapa? Mungkin karena kita tidak lagi menyendengkan telinga kita untuk mendengarkan suaranya. Jangan-jangan saudara kita lebih suka mendengarkan hiruk pikuk dan kebisingan dunia ini daripada mendengarkan sapaan dari Tuhan. Jelas sekali Tuhan Yesus berkata, kita tidak dapat berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berkata, tinggallah di dalam firman-Ku. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Nabi Yesaya pernah berkata demikian. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Oh saudaraku, Nabi Yesaya dipanggil untuk melayani bangsanya. Bangsa yang tegar tengkuk itu, bangsa yang menolak pesan-pesan Tuhan itu. Tapi sebagai nabi dia harus menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel. Tapi ada satu pelajaran yang penting saudara. Untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan, Yesaya harus memasang telinganya baik-baik untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Nabi Yesaya mau mengingatkan kita bahwa ada korelasi yang erat antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita dengarkan atau apa yang kita pelajari. Nah saudara, perhatikan selanjutnya kemudian Rasul Paulus berkata demikian. Sempurnakanlah sukacitaku. Dengan kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa makna kata ini? Sempurnakanlah sukacitaku. Saudaraku, sukacita Rasul Paulus itu adalah sukacita Tuhan. Paulus hidup berpaut
dan begitu dekat dengan Kristus. Apa yang Kristus mau, itu Paulus kerjakan. Apa yang Kristus rasakan, itu yang Paulus rasakan. Dengan kata lain, inilah hal yang menyukakan hati Tuhan. Yaitu ketika kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita kembali mempersembahkan persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Apa itu saudaraku? Yaitu sebagai gereja kita sehati sepikir, kita satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya suka mengatakan bahwa capaian terbesar dari sebuah gereja itu adalah ketika kita bersatu. Gereja yang terpecah, sebagus apapun, tetap menjadi tidak bagus karena kita sudah terpecah. Kristus mau kita menjadi satu. Ini resep yang pertama saudara. Bagaimana kita bisa bersatu? Tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam firman-Nya. Tinggallah di dalam kasih-Nya. Yang kedua saudara. Resep yang kedua adalah hiduplah seperti Kristus. Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus menasihati kita untuk berpikir dan merasa seperti Kristus. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bagi Kristus yang terpenting bukan pendapatku, pendapatmu, atau pendapat orang lain. Bagi Tuhan Yesus yang terpenting adalah mewujudkan misi Allah. Yaitu memulihkan gambar dan rupa Allah dalam diri setiap manusia. Itulah yang harus dikedepankan dan Yesus membayar harga yang mahal untuk itu. Dikatakan di ayat ke-7, dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, predikat hamba itu menunjuk kepada orang yang hidupnya hanya untuk melayani kebutuhan orang lain. Seorang yang tidak mengkonsentrasikan hidupnya pada kepentingan dirinya, tetapi pada kepentingan orang lain. Yesus bukan saja rela menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudaraku, jiwa inilah yang perlu selalu bergelora di dalam hati setiap orang Kristen. Jiwa yang rela berkorban seperti juru selamat kita, Yesus Kristus. Di sini ada teguran bagi saya dan juga mungkin bagi saudara. Betapa mudahnya kita terjebak, kita ribut karena perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang tidak signifikan dalam kehidupan bersama kita. Kita meributkan banyak hal, tetapi pada saat yang sama kita melupakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kerajaan Allah. Marilah kita mengawasi kehidupan kita selama ini. Apakah hari-hari ini kita menjadi semakin rendah hati? Adakah kita dengan rendah hati menerima kesalahan yang kita buat? Atau kita cenderung melemparkan kesalahan kepada orang lain? Apakah kita mudah tersinggung dengan ide atau perkataan orang lain?
Apakah kita tetap dengan rendah hati mendukung program gereja walaupun kita tidak lagi menjabat sebagai pengurus di dalamnya? Saudara yang terkasih, kita bisa mengatasi perbedaan kita. Kita bisa menyelesaikan persoalan kita kalau kita punya hati dan pikiran Tuhan Yesus. Marilah kita teladani kerendahan hati Kristus di dalam pelayanan kita. Kita tunaikan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya, dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang pertama, saudara, hiduplah di dalam Kristus. Yang kedua, hiduplah seperti Kristus. Dan yang ketiga di ayat ke-9 sampai 11, kita menemukan di sana resep yang ketiga, hiduplah untuk Kristus. Paulus berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit di atas dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Oh saudaraku, ayat ini bicara tentang passion, tentang motivasi terdalam dari setiap warga kerajaan Allah. Perhatikan ayat ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jika Allah saja sangat meninggikan Yesus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meninggikan Yesus dalam kehidupan kita. Ingat saudara, meninggikan Tuhan, bukan meninggikan nama kita dan bukan pula meninggikan nama gereja kita. Demi kehormatan nama Kristus, seharusnya menjadi semangat kita dalam menjalani kehidupan kita. Tidak ada semangat yang lebih kuat daripada satu kerinduan agar Tuhan Yesus diberikan kehormatan yang layak bagi namanya. Yesus Kristus layak untuk kita tinggikan. Setiap kita dipanggil untuk memiliki, menjaga, menjunjung semangat ini. Semangat kehormatan bagi nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya saudaraku, adakah nama Yesus itu digemari orang karena melihat kehidupan kita? Ataukah nama itu justru dicemari oleh tingkah laku kita? Setiap kita bisa merasa sedih, marah, kecewa oleh banyak hal. Tapi semua tidak boleh membuat kita berhenti berkarya bagi Tuhan. Mungkin sikap kata, perlakuan sesama kita membuat kita lemah. Tapi kita harus tetap bangkit, bersikap positif, dan menjaga demi kehormatan nama Tuhan. Mungkin juga di tengah kemapanan saudara dan saya, kita punya banyak pilihan. Kita bebas melakukan apa saja termasuk dosa. Tanpa diketahui oleh orang lain. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu layak mendapatkan hormat dari kita. Biarlah di tengah kemapanan dan kebebasan, kita berjuang menjaga kehormatan nama junjungan kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pergi dan diam bersama Kristus itu memang jauh lebih baik, tetapi adalah lebih perlu tinggal di dunia karena kamu. Oh saudaraku, ketika kita hidup meninggikan Kristus, ketika kita hidup di dalam Kristus,
Ketika kita hidup seperti Kristus, maka tidak ada lagi ruang bagi virus egoisme, popularisme, dan juga kesombongan itu. Tidak ada lagi medium bagi virus-virus itu untuk bercokol dan hidup. Karena seluruh kehidupan kita sudah kita pakai sebagai panggung kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara-saudara untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau di dalam Yesus Kristus sudah menebus kami dan memberikan kami kewarga negaraan surga. Kami berdoa Tuhan supaya kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Allah, kami adalah hamba-hamba Allah. Karena itu Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Kami dapat sungguh-sungguh hidup seperti Kristus. Dan kami boleh sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan Yesus. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.